Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Lestari, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, gelombang 1 Angkatan 2 Kelompok 3. Kali ini saya akan membahas mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding. Dalam pembelajaran agenda 3 terdapat 3 bahasan utama, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Yang pertama mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terbagi menjadi 2, yaitu PNS atau pegawai negeri sipil dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. ASN memiliki fungsi dan tugas. Terdapat 3 fungsi utama dari ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik bertugas melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas serta mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Yang kedua, ASN sebagai pelayan publik dituntut untuk profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik harus senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan golongan. Selanjutnya, ASN memiliki hak dan juga kewajiban. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, maka setiap ASN diberikan hak. Sesuai dengan asas proporsionalitas, ASN yang telah memperoleh hak tentu harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Kemudian, ASN sebagai profesi berlandaskan kepada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Dalam pengelolaan ASN, dikenal adanya sistem merit. Sistem merit yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasar pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Materi yang kedua mengenai pelayanan publik. Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ada 9 prinsip pelayanan publik yang baik untuk menghasilkan layanan yang prima, yaitu partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan.
ketiga mengenai whole of government atau biasa disingkat dengan WOG. WOG adalah pendekatan penyelenggara pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan, yaitu 1. Penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Dan yang keempat, koalisi sosial. Tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan WOG antara lain adalah kapasitas sumber daya manusia dan institusi, nilai dan budaya organisasi, serta kepemimpinan. Selanjutnya terdapat personal branding dari saya. Saat ini saya bekerja sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Saya ASN, saya memahami kedudukan, tugas, dan fungsi saya sebagai ASN di dalam organisasi. Dalam bekerja, saya mematuhi kode etik dan kode perilaku ASN. Saya ASN, saya siap memberikan layanan yang prima kepada pasien dengan memperhatikan prinsip-prinsip layanan publik. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.